Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu 19 April 2020. Bagaimana nih kabarnya adik-adik sekalian di rumah? Semoga semuanya selalu sehat ya, apalagi di tengah pandemi virus corona seperti sekarang ini. Nah adik-adik, sekarang kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kami persilahkan untuk mengambil Alkitabnya masing-masing di rumah. Jika sudah, sekarang kita mau mempersiapkan dulu hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang Kak Michael persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi nih adik-adik. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berkati kami, dari kami tidur hingga kami bangun tidur pada hari ini. Dan sekarang kami akan beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, berkati firman Tuhan yang akan diceritakan, supaya kiranya apa yang diceritakan oleh Kakak Layan bisa menjadi pembelajaran bagi kami, bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kak Michael. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu ya adik-adik. Ayat Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 7, ayat 7 sampai 13. Adik-adik di rumah, Kak Michael persilahkan untuk membaca Alkitab bersama dengan Papa dan Mama ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Michael akan bercerita tentang bacaan Alkitab kita tadi tentang dua orang, yaitu yang pertama adalah Nabi Musa dan juga abangnya, yaitu Harun. Nah adik-adik, mereka berdua ini ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Raja Fir'aun. Siapa ya Raja Fir'aun ini adik-adik? Raja Fir'aun adalah raja yang memimpin bangsa Mesir. Nah, apakah pesan yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan ke Raja Fir'aun? Nah, pesannya adalah bahwa Raja Fir'aun harus membebaskan bangsa Israel dari Mesir, adik-adik. Nah, karena pada waktu dulu adik-adik, bangsa Israel itu adalah teman dengan bangsa Mesir. Mereka berteman baik adik-adik. Tapi sekarang, semenjak dipimpin oleh Raja Fir'aun, bangsa Mesir selalu menjahati bangsa Israel adik-adik. Oleh karena itu Tuhan Allah mau bangsa Israel bebas dari bangsa Mesir. Nah adik-adik, diutuslah Nabi Musa
dan juga Harun ini untuk bertemu dengan Raja Fir'aun. Nah, singkat cerita adik-adik, Nabi Musa dan Harun ini mereka disuruh untuk bertemu dengan Raja Fir'aun di Mesir. Tetapi bukan hanya dengan kata-kata saja Nabi Musa dan Harun harus meyakinkan Raja Fir'aun. Nah, Tuhan Allah juga membekali mereka dengan suatu mujizat. Nah, mujizatnya itu apa ya adik-adik? Tuhan Allah memberikan kepada Nabi Musa dan juga Harun sebuah tongkat. Dan di mana tongkat ini nanti ketika dilemparkan ke depan Raja Fir'aun akan berubah menjadi seekor ular, adik-adik. Iya, menjadi seekor ular. Nah, dan dengan harapan melihat mujizat ini terjadi, Raja Fir'aun akan mau membebaskan bangsa Israel karena sudah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Allah dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, bertemulah Nabi Musa dan Harun di istana Raja Fir'aun, yaitu di Mesir ya adik-adik. Nah, mereka pun membawakan pesan dari Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Raja Fir'aun gak mau dengar adik-adik. Dia gak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, pada saat inilah Nabi Musa dan Harun mereka melakukan mujizat yang disuruh Tuhan untuk lakukan, yaitu mereka melemparkan tongkatnya di depan Raja Fir'aun. Lalu seketika tongkat itu berubah menjadi seekor ular adik-adik. Nah, melihat hal itu, bukannya Raja Fir'aun takjub dan sebagainya, ia malah nggak mau kalah adik-adik. Wah, kamu bisa berbuat seperti itu, ahli-ahli sihirku pasti bisa. Begitu pikirnya Raja Fir'aun adik-adik. Nah, habis itu Raja Fir'aun memanggil semua ahli-ahli sihir yang ada di bangsa Mesir untuk ke istananya dan berbuat yang sama seperti yang dilakukan Nabi Musa dan juga Harun adik-adik. Nah, udah berkumpul semua ahli-ahli sihir bangsa Mesir. Lalu setelah itu Raja Fir'aun menyuruh mereka melakukan persis seperti yang Nabi Musa dan Harun lakukan adik-adik. Dan secara mengejutkannya, mereka juga bisa adik-adik mengubah sebuah tongkat menjadi seekor ular adik-adik. Nah, namun di sini adik-adik yang berbeda, di mana tongkat yang kepunyaan Nabi Musa dan juga Harun yang sudah berubah menjadi ular, mereka menelan tongkat-tongkat yang lain yang berubah menjadi ular yang kepunyaan ahli-ahli sihir bangsa Mesir adik-adik. Di sinilah ditunjukkan adik-adik mujizat Tuhan adik-adik. Walaupun ahli-ahli sihir bangsa Mesir tadi bisa mengikuti mengubah tongkat menjadi seekor ular adik-adik, tapi tongkat-tongkat mereka kalah dari tongkatnya Nabi Musa dan juga Harun. Tongkat-tongkat mereka ditelan oleh tongkat Nabi Musa dan juga Harun adik-adik. Namun walaupun melihat hal ini, Raja Fir'aun tetap gak mau dengar adik-adik. Dia gak percaya sama apa yang dia lihat adik-adik. Walaupun mujizat Tuhan sudah ditunjukkan, yaitu yang tadi adik-adik mengubah tongkat menjadi seekor ular, dan tongkatnya Nabi Musa dan Harun menelan tongkat-tongkat yang lain, dia tetap tidak mau mendengarkan adik-adik walaupun mujizat Tuhan sudah ditunjukkan kepada Raja Fir'aun adik-adik. Nah adik-adik, yang mau kita pelajari sekarang dari bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan yang bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Cara yang ajaib itu kayak gimana ya adik-adik? Ya contohnya seperti mujizat Tuhan yang tadi adik-adik, di mana mengubah sebuah tongkat menjadi seekor ular adik-adik. Nah, kalau kita pikir di saat seperti sekarang ini adik-adik, mengubah sebuah tongkat menjadi seekor ular itu adalah hal yang mustahil. Tapi itu tidak mustahil bagi Tuhan ya adik-adik, karena Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan punya kuasa atas segalanya. Oleh karena itu Tuhan selalu bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Pada contohnya seperti mujizat-mujizat. Hal yang kita tidak tahu itu bisa dilakukan oleh Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kita juga mau menyatakan bahwa kita selalu mau percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah mau selalu menolong kita adik-adik dengan cara-cara yang ajaib. Contohnya seperti kita sedang sakit,
kita mau berdoa kepada Tuhan Allah, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita dengan cara yang ajaib, adik-adik. Nah, kita juga mau menyatakan keinginan kita, adik-adik. Bagaimana caranya? Caranya ada banyak banget, tetapi salah satunya yang paling gampang adalah berdoa. Nah, ini adalah cara kita yang paling mudah, adik-adik, untuk menunjukkan keinginan kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, pada contohnya adik-adik sudah kangen dengan teman-teman di sekolah, adik-adik kangen bertemu, bermain bersama teman-teman, adik-adik kangen dengan guru-gurunya, kangen dengan teman-teman di IMPA, kangen kakak layan IMPA. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, semoga virus corona ini segera berlalu dan aku bisa bertemu kembali dengan teman-temanku, bisa bermain lagi dengan teman-temanku, bisa belajar lagi di sekolah, bisa belajar firman Tuhan lagi di IMPA. Dan percayalah adik-adik, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib untuk selalu menolong adik-adik. Nah adik-adik, demikian cerita dari Kak Michael. Semoga apa yang Kak Michael ceritakan bisa adik-adik semua terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita mau senantiasa, kita mau terus-menerus percaya kepada Tuhan Allah yang bekerja dengan cara yang ajaib. Oke adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas hari ini yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat seperti ini, bentuk hati ya. Nah nanti cara bikinnya gampang. Nanti adik-adik boleh cari kertas HVS di rumah warna putih polos. Nanti boleh adik-adik minta tolong ke papa mamanya untuk guntingin bentuk hati seperti ini ya. Nah nanti kalau udah selesai digunting bentuk hati, adik-adik boleh ambil alat tulis, spidol, pulpen, atau yang lain-lainnya. Nanti adik-adik tulis kalimat berikut ini ya. Aku mau percaya kepada Tuhan yang bekerja dengan cara ajaib. Tapi nantinya aku ini yang di depan, nanti adik-adik ganti dengan nama adik-adik sendiri ya. Jadi misalnya Kak Michael mau percaya kepada Tuhan yang bekerja dengan cara ajaib. Akunya diganti nama Kak Michael. Nah nanti begitu pun juga dengan adik-adik di rumah, akunya adik-adik ganti dengan nama adik-adik sendiri ya. Nah nanti kalau udah selesai nulisnya, adik-adik boleh hias, boleh pakai spidol, boleh juga pakai krayon atau yang lain-lain buat ngewarnain. Nanti hasilnya boleh jadi cantik seperti ini ya. Nanti kalau udah selesai, adik-adik boleh minta tolong papa mamanya fotoin bersama adik-adiknya juga aktivitasnya. Nanti adik-adik boleh minta papa mamanya tolong kirimin di WhatsApp grup ya ke kakak-kakak layannya. Nah, ini juga ukurannya nggak harus seperti ini, boleh lebih besar lagi adik-adik, terserah adik-adik mau ukurannya seperti apa, tapi nanti jadinya seperti ini. Dan jangan lupa difoto ya adik-adik. Oke adik-adik, selamat mencoba di rumah. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu penutup kita pada hari ini dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Mataku
akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau senantiasa berkati kami ya Tuhan dalam menjalankan aktivitas agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang selalu percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang adik-adik kami persilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai jumpa lagi adik-adik di minggu-minggu berikutnya. Dadah.